Contoh laporan guru piket sebagai bukti dukung pengelolaan kinerja guru di PMM. Nah, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa dimanapun Bapak Ibu berada, kembali lagi berjumpa bersama Pak Guru Pedia, di mana Pak Guru Pedia menyajikan informasi terbaru tentang pendidikan, literasi, dan kepegawaian. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru Pedia ingin berbagi tentang contoh laporan guru piket, mulai dari bagaimana tugas dan tanggung jawabnya, penjadwalan hingga tindak lanjut yang dapat Bapak Guru jadikan referensi sebagai bukti dukung pengelolaan kinerja di PMM. Untuk contoh laporan guru piket ini, Pak Guru Pedia langsung saja berdasarkan bukti karya terpilih atau inspirasi di PMM pada laman guru.kemdikbud.go.id. Untuk contoh laporan guru piket ini sudah dilihat lebih dari 48.000 kali, sehingga berada pada urutan di atas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk contoh laporan ini kita lihat deskripsinya, belajar, buat laporan, jika ada saran, monggo. Ini dibuat oleh Ibu Hasdinar dari SMP ya, jenjang SMP. Nah, dari SMP mana? Mohon izin kepada Ibu Hasdinar, karyanya kita ulas sehingga bisa menginspirasi guru se-Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja sebelum melanjutkan. Mari kita bantu channel ini semakin maju dan berkembang dengan kualitas dengan cara subscribe, like, and share, serta memberikan masukan dan komentar. Bapak Ibu, kita lihat karya Ibu dari SMP Palangan ya. Nah, di mana di SMP ini Langga sudah menulis laporan tentang guru piket ya, guru piket. Apa saja yang harus dimuat dalam guru piket ini? Jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan membahasnya one by one. Pertama, untuk struktur atau kerangka di dalam laporan guru piket ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini membahas tentang tujuan maupun situasi yang terjadi di sekolah serta keberadaan guru-guru untuk melaksanakan piket untuk menciptakan situasi atmosfer belajar yang kondusif. Kemudian juga disertakan tentang laporan ini disusun dengan upaya atau tujuan apa oleh siapa. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam laporan ini terdapat beberapa rincian tugas guru piket. Misalnya contohnya dicontohkan dalam karya Ibu Hasdinar ini, menjemput siswa di pagi hari di gerbang sekolah. Maksudnya menunggu ya, menyongsong anak-anak di gerbang sekolah, memastikan semua siswa meninggalkan sekolah saat jam pulang sekolah. Nah, ini jadi guru piket salah satu tugasnya tidak hanya menjemput saat datang, tetapi memastikan saat jam pulang siswa meninggalkan sekolah dengan aman. Kemudian rincian tugasnya misalnya menjaga di pintu atau pintu gerbang, menjaga antrian, kemudian verifikasi kehadiran, penanganan keterlambatan atau siswa yang mungkin tidak datang ke sekolah, kemudian komunikasi dengan guru staf dan lain sebagainya. Tugas yang kedua misalnya meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, rincian tugasnya bisa dilihat di sini, setiap poin ada tugas-tugas rinci. Keamanan misalnya memastikan seluruh pintu gerbang sekolah terkunci saat sudah mulai pembelajaran, kebersihan, memantau kebersihan lingkungan sekolah, kemudian halaman sekolah dan seterusnya. Kemudian ketertiban, keindahan, ini juga ada rincian tugasnya ya, menjaga keteraturan, kalau keindahan membantu, menjaga keindahan ruang kelas dan area umum.
kemudian kekeluargaan, membantu hubungan yang baik antara siswa dan warga sekolah, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian kerindangan, kesehatan, memastikan fasilitas-fasilitas juga tersedia dengan bagus. Ada keteladanan, kemudian keterbukaan. Nah, ini dimensi-dimensi atau indikator dari tugas di atas. Kemudian tugas yang ketiga, menerima dan mendata tamu yang datang ke sekolah. Mulai menerima tamu, memeriksa identitas, kemudian memberikan bantuan, mendata kunjungan, pemberitahuan kepada pihak terkait, keamanan dan pengawasan, pelaporan kepada otoritas, kepedulian dan keramahan, dan seterusnya. Nah, ini fleksibel Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu tambah, juga bisa Bapak Ibu sempurnakan. Nah, di mana Bapak Ibu mendapatkan file ini, silahkan langsung bisa dikunjungi ke guru.kemdikbud.go.id pada bukti karya dalam bentuk PDF. Ada tombol download di atas, tinggal klik, atau Bapak Ibu langsung saja klik tautan pada deskripsi channel ini. Oleh karena itu, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar lebih banyak manfaat bagi guru-guru lainnya. Kemudian tugas yang keempat, mengkoordinasikan guru pengganti bagi kelas gurunya yang berhalangan hadir. Nah, ini ternyata tugasnya guru piket Bapak Ibu. Kemudian memastikan ketersediaan daftar kontak guru pengganti, memeriksa pemberitahuan ketidakhadiran guru, menghubungi guru pengganti, menyesuaikan jadwal penggantian, memberitahu pihak terkait, menginformasikan siswa, memantau proses penggantian, menyelenggarakan koordinasi lanjutan, pelaporan dan evaluasi. Nah, ini sangat detail ya di sini. Kemudian yang kelima, mencatat dan melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada kepala sekolah. Misalnya menemukan kasus-kasus yang memang khusus, pemantauan aktivitas siswa, kemudian pencatatan kejadian, interaksi, komunikasi, menyusun laporan, bertindak sebagai penengah, melaporkan kepada kepala sekolah, ada tindakan lanjutan, dan seterusnya. Kemudian membuat laporan piket. Nah, laporan piket ini terdiri dari pelaksanaan tugas, nama guru piket, tanggal, jam, dan ruang piket. Ini meliputi dokumentasi dari item-item tugas itu tadi Bapak Ibu. Mulai menjemput, meningkatkan pelaksanaan 9K. Nah, ini ada waktu, ada kegiatan, ada tabel ya. Menerima tamu, jam berapa, ada buku tamu, ada dokumentasi, ada koordinasi, ada dokumentasi koordinasi, ada tabel dan jam Bapak Ibu. Nah, ini sangat detail menurut Pak Guru Pedia yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya dengan mudah dari laman PMM atau klik pada deskripsi channel ini di bawah ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada tantangan dan rencana tindak lanjut. Apabila Bapak Ibu menerima sebuah tantangan dicontohkan di Sekolah Negeri 5 Palangga ini, silakan Bapak Ibu deskripsikan, misalnya perilaku yang bermacam-macam, kondisi kesehatan, kesulitan koordinasi, masalah kebersihan, dan contoh lainnya. Kemudian di situ ada tindak lanjut dari tantangan itu, ada apa tindak lanjutnya, apa yang harus dilakukan. Misalnya pengembangan program pembinaan siswa, pelatihan kesehatan, peningkatan komunikasi, program pendidikan kebersihan, penggunaan sistem pelaporan, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini menjadikan guru-guru di sekolah bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi tentang guru piket ini tidak saja guru itu berada di depan pintu menyambut murid kemudian selesai, tidak. Ternyata tugasnya sangat rumit, juga banyak, ada pelaporannya, ada dokumentasi, kemudian ada deskripsi, pencatatan, ada penjadwalan, ada tabel, ada interpretasi, kemudian ada pelaporan, ada tindak lanjut. Nah, ini sangat penting untuk dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu bisa mengunduh file PDF ini di laman guru.kemdikbud.go.id. Pak Guru Pedia juga masuk pada laman yang sama, kemudian mendeskripsikan agar kita lebih memahaminya dan dapat bisa mengunduh dari laman PMM maupun klik
link tersebut di atas pada deskripsi channel ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian informasi tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun laporan tentang guru piket di sekolah kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berbagi tentang kebaikan, terutama dalam menyusun atau melengkapi bukti dukung pengelolaan kinerja guru di PMM. Demikian dari Pak Gurupedia, salam hebat, salam luar biasa, salam bahagia, dan diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.